Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ustadz mengajak anak-anak Ustadz semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanpa kehendaknya, tanpa kuasanya, dan tanpa kasih sayangnya, kita tidak akan mampu melakukan apa yang sedang kita lakukan hari ini. Seperti kita tidak akan mampu melihat, kita tidak akan mampu mendengar, kita tidak akan mampu berjalan, kita tidak akan mampu berbicara, atau kita tidak akan mampu bernafas tanpa kehendak Allah. Maka dari itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai muslim yang beriman untuk selalu mengucapkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana kita memulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran yang ada dalam buku tema 1 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, yang memiliki 4 subtema. Subtema pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Subtema kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema ketiga adalah pertumbuhan hewan. Dan subtema keempat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita mulai di pembelajaran subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, dan sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, seperti bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup memiliki cara bergerak yang berbeda. Ada yang berjalan, melompat, berenang, terbang, hingga memanjat. Ciri-ciri selanjutnya adalah bernafas. Setiap makhluk hidup memiliki organ pernapasan yang berbeda. Seperti manusia, organ pernapasannya adalah paru-paru. Sedangkan ikan, organ pernapasannya adalah insang. Ciri-ciri selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda pula. Seperti ayam, ikan, dan cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Tumbuhan ada yang berkembang biak dengan cara biji. Sedangkan manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri berikutnya adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar dan bertambah tinggi, serta bertambah ukuran berat badannya. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan merupakan sumber energi atau tenaga bagi makhluk hidup. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Maksudnya adalah tubuh makhluk hidup akan bereaksi dengan cepat ketika mendapatkan sesuatu dari luar. Contohnya, mata kita akan tertutup dengan cepat ketika ada sinar matahari yang menyilaukan mata. Contoh lain, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Lalu ada juga landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Masya Allah, begitu maha besarnya Allah menciptakan kita sebagai makhluknya dengan sesempurna mungkin. Keragaman dari ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari tadi juga merupakan kekuasaan Allah. Semua itu adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Bersyukur kepada Allah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan gambar bintang.
Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Dari materi-materi yang sudah Ustaz jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Lalu, bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan lambangnya adalah bintang. Ustadz berharap semoga anak-anak Ustadz semuanya dapat memahami apa-apa saja yang sudah Ustadz jelaskan. Kita lanjutkan pada hari esok, insya Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.